Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Purbaya dan Cempaka tidak lagi menghiraukan kelompok pasukan Galuh yang menyerang mereka. Raden Sanjaya kini menjadi incaran mereka. Untuk itu mereka kemudian melenting dan melesat menuju ke dalam istana. Akan tetapi, belum lagi ia berhasil menginjak tangga pendopo istana. Sebuah bayangan melesat dan kemudian menahannya dengan sebuah pukulan yang sangat hebat. Kaukah itu? Benar, Paman. Saya Raden Purbaya. Dan ini Kak Cempaka. Ada apa, Raden? Mengapa sampai terjadi keributan seperti ini, Raden? Saya hendak memasuki istana dan mencari Raden Sanjaya. Untuk apakah kalian mencari Raden Sanjaya? Dia mempunyai satu urusan dengan kami. Berilah kami jalan, Paman Setakaling, Paman Dampu Awu. Jika kau ingin masuk sebagaimana seorang tamu yang baik, aku akan memberikan izin. Tapi jika kau ingin masuk sebagaimana seorang begal liar, jangan harap kau dapat lakukan. Maaf, Paman. Kami tidak perlu melihat-lihat istana ini. Tapi kami memerlukan Raden Sanjaya. Dia sudah mengerti akan maksud kami. Panggillah dia, Paman. Suruh keluar. Kalian sudah benar-benar tidak memandang muka lagi pada kami. Maafkan kami, Paman Dampu Awu. Tapi urusan kami adalah sangat penting dan menyangkut nyawa ayahanda saya dan juga nyawa kakek Mamang Kuraya. Aku mengerti. Aku mengerti, Raden. Tapi sayang sekali, saat ini Raden Sanjaya tidak sedang berada di istana. Jadi, kapan kami dapat bertemu dengannya? Kami tidak bisa menentukan. Raden Sanjaya pergi untuk waktu yang lama. Paman, apakah Paman dapat memberikan izin pada kami untuk mencarinya? Mencarinya dalam istana ini? Iblis betina. Rupanya kau tidak mempercayai kata-kataku. Kakang, maafkan aku harus memberikan pelajaran pada wanita yang tidak tahu sopan santun dan tidak menghargai kita. Tunggu dulu, adik Dampu Awu, tunggu. Biarlah semuanya kita serahkan pada Raden Sanjaya. Benar, Paman. Maafkanlah kelancangan Kak Cempaka. Kami percaya akan kata-kata Paman. Tapi, dapatkah Paman menunjukkan kemana Raden Sanjaya pergi? Raden Sanjaya pergi ke Gunung Wukir. Apa mau kalian? Mencarinya dengan menyusul kepergiannya. Kau pikir kau akan dapat dengan mudahnya meninggalkan halaman istana ini? Apa maksud Paman Dampu Awu? Dengarlah, Raden. Kami mengharap Raden tinggal di sini. Kami kira tidak sampai satu purnama Raden Sanjaya akan kembali. Apakah maksud Paman Setakeling akan menahan kami berdua di sini? Sudah tentu, Purbaya. Kau kira perbuatan biadab yang telah kau lakukan itu akan dapat dengan mudah kami lupakan? Dengarlah. Ini adalah Galuh dan bukan Karangsedana. Kau tidak akan dapat berlaku semaumu, seenak perutmu. Baiklah, kita lihat saja. Kita buktikan. Akan kutunjukkan bahwa aku akan dapat berlaku seenak perutku di sini. Kak Cempaka, kau tidak bisa selalu mengalah, adik Purbaya. Mereka agaknya tengah menyiapkan satu perangkap. Kau lihatlah itu. Apa maksud mereka jika bukan perangkap? Mereka sudah mengatur semuanya. Mereka sudah menyadari akan kedatangan kita. Dan mereka mulai dengan penduduk kota, menghasut penduduk kota. Ayolah adik Purbaya, kita masuk ke dalam istana dan kemudian kita tinggalkan tempat ini. Tidak perlu, Kak. Ayolah, kita tinggalkan tempat ini. Hup, hup. Oi, jangan lari, Raden. Hup, hup. Biarkan kami pergi, Paman. Hiya, hup, hei, hei, hiya, hup, hei, hei, hiya. Menyerahlah saja anak liar. Hup, hiya, hiya, Cempaka yang melihat Raden Setakeling menyerang Raden Purbaya segera saja bersiap untuk membantunya. Akan tetapi, Dampu Awuk yang tidak jauh berada di hadapannya mendekati dan kemudian menjulurkan tangan siap untuk meringkusnya. Menyerahlah saja anak liar. hup,
Cempaka yang melihat serangan-serangan mengarah ke bagian pundak dan pinggangnya menyadari bahwa Dampu Awuk hendak membuatnya lumpuh tak berdaya. Akan tetapi, dengan gerakan-gerakan yang sangat mengejutkan, Cempaka justru berhasil membuat anggota Ning Sewu itu berguling, melompat, menghindari serangan mendadak dan tidak terduga-duga. Agaknya kau memiliki kepandaian yang cukup tinggi. Sekarang kau jagalah seranganku ini. Kincir metu tingkatan ke-7. Apakah baru sampai tingkatan ke-7 yang paman kuasai? Hap, hai. Bagaikan baling-baling, serangan Dampu Awuk menderu menggulung tubuh Cempaka. Akan tetapi, dengan kelincahan geraknya, Cempaka berhasil keluar dari gurungan serangan yang membadai. Bahkan tanpa diduga dan disangka-sangka, melakukan serangan sambil melompat, berpindah ke kiri dan ke kanan, dan seleret sinar yang membawa kekuatan yang sangat hebat keluar dari setiap ayunan tangannya. Itukah kincir metu tingkatan ke-10? Kakek Mamangkuraya keterlaluan memberikan ilmu langka itu pada orang liar sepertimu. Aku tidak dapat menggerakkan tubuhku lagi. Kakang Seta pun belum berhasil menjatuhkan Raden Purbaya. Benar-benar luar biasa kepandaian mereka. Paman Seta, biarkanlah kami tinggalkan tempat ini. Kami tidak mempunyai persoalan dengan Paman. Maaf, Raden. Aku telah berjanji kepada Raden Sanjaya untuk mencari orang yang mengacau di kota Lumudan. Sekali lagi Paman kukatakan, aku bukanlah orang yang Paman sangka. Karena itulah saya menghendaki agar Raden mau tinggal kira-kira 1 purnama di sini, menunggu kepergian mereka ke Gunung Wukir. Paman Seta Keling, bukankah itu sama saja dengan menahan kami? Maafkan kami, Cempaka. Lihatlah, itu semua perwira dan prajurit telah bersiaga. Seandainya aku ingin melepaskan kalian, orang-orang itu tentu tidak akan rela. Baiklah, Paman. Kami akan mengikuti apa yang akan Paman lakukan saja. Kami telah siap. Pengabdianmu hebat sekali, Purbaya. Kepandaianmu hebat sekali, Purbaya. Kakek Mamangkuraya benar-benar pandai memilih murid. Tapi sekarang berhati-hatilah kau, Purbaya. Ayo. Terima kasih, Paman. Aku akan berhati-hati. Hup, hap, hat. Raden Setakling menyerang dengan cepat ke arah dada Raden Purbaya. Dan pemuda putra mahkota Karang Sedana itu mengenal akan kehebatan serangan lawannya. Karena itu, ia memiringkan tubuh menghindarinya. Tapi ternyata serangan itu ditarik kembali dan kini memotong dada Raden Purbaya mendatar. Jangan lari, Raden. Benar-benar luar biasa kepandaian Raden Purbaya. Awas, Raden. Cempaka, tinggalkan tempat ini. Pergi ke arah timur sana. Aku akan menyusulmu. Kau tidak boleh lari, Raden. Ayo, Raden. Tingkatan ke-10-nya demikian mantap. Larilah, Kak. Tidak. Kita hadapi bersama, Paman Seta Keling. Mainkan kelelawar sakti. Biar aku menyerangnya dengan semedi Dewa Gila. Ayo ke Cempaka.
Kita tinggalkan tempat ini. Begitu keduanya menggelarkan Aji Semedi Dewa Gila dan kelelawar sakti secara berpasangan, belum sampai 10 jurus kincir metu yang digelarkan Raden Setakling tidak dapat lagi berkembang. Raden Setakling terdesak hebat oleh serangan-serangan yang saling mengisi antara Raden Purbaya dan Cempaka sampai akhirnya. Luar biasa sekali kedua anak itu. Gerakan serangan mereka secara berpasangan demikian kompak dan saling mengisi. Dan kedua ilmu yang digelarkan mereka pun agaknya benar-benar serasi digelarkan untuk berpasangan. Semedi Dewa Gila dan kelelawar sakti. Kakang. Hadi dan Bu Awu. Aku, Kakang. Kau Adi. Apa yang terjadi dengan dirimu, Adi? Kau terluka. Pukulan Cempaka mengenai tepat jalan darah di sekitar pinggangku. Karena itu aku tidak dapat menggerakkan tubuhku, Kakang. Sebentar. Paman Jaran Pucang, kau bisa membubarkan pasukan dari halaman istana ini, Paman. Maaf, aku tidak berhasil menangkap kedua anak itu, Paman. Bubarkan, dan kita akan berbicara di pendopo itu. Aku akan membebaskan adikku dulu dari totokan anak itu. Sebentar aku. Apakah kau ingin kita beristirahat, Kak Cempaka? Tidak usah, Adi Purbaya. Kita terus saja menuju arah timur. Kita akan mencari kuda untuk tunggangan kita. Perjalanan ke Gunung Wukir bukanlah suatu perjalanan yang pendek. Keduanya terus berlari hingga tiba di sebuah kota. Beberapa saat mereka beristirahat dan mencari 2 ekor kuda untuk tunggangan mereka. Dan tidak beberapa lama kemudian, keduanya pun sudah berderap di atas kuda tersebut menuju arah timur. Apakah Kak Cempaka tahu di mana letak Gunung Wukir? Untuk mencari sebuah gunung, kukira bukanlah suatu kesulitan, Adi Purbaya. Kita menuju ke arah timur saja. Dan setelah 2 atau 3 hari perjalanan berkuda, kita tanyakan tentang gunung itu. Ya, baiklah, Kak. Hiya. Kak Cempaka, menurut berita yang pernah kudengar, Raden Sanjaya menggulingkan kekuasaan Prabu Sora bersama-sama dengan Bibi Anting Wulan dan Paman Saka. Tapi tadi kita tidak melihat mereka. Aneh sekali. Kemanakah mereka itu? Kenapa hal itu menjadi pikiranmu, Adi Purbaya? Aku khawatir keduanya bersama-sama dengan Raden Sanjaya ke Gunung Wukir. Apakah kau gentar? Tidak, aku tidak gentar, Kak. Tapi dengan demikian, pekerjaan kita menuntut balas kematian Ayahanda dan Kakang Landayan dapat terhambat dengan kehadiran mereka. Bibi Wulan memang tidak bersikap baik selama ini padamu. Aku menjadi sangat penasaran. Karena itu, biarlah kita bertemu dengannya. Aku tidak ingin berselisih dengan Bibi Anting Wulan. Kau takut? Tidak, tapi aku tidak ingin berselisih saja. Sudahlah, kita lihat saja bagaimana yang akan terjadi nanti. Demikianlah, Raden Purbaya dan Cempaka terus memacu kudanya menuju arah timur. Nah, para pendengar sekalian, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah yang akan terjadi dengan Raden Purbaya dalam perjalanannya memburu Raden Sanjaya?